Apakah manusia mengira dengan mereka mengatakan kami beriman, saya bersyahadat, saya mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu dengan dia mengucapkan hal itu, dia dibiarkan begitu saja, tanpa dites, tanpa diuji kebenaran ucapan dan persaksian dia. Kata Allah, kami benar-benar telah memberikan fitnah, ujian kepada umat-umat sebelum kalian. Ujian itu bisa bentuknya perintah, bisa bentuknya larangan, sehingga nampak mana yang benar-benar beriman dan mana yang pura-pura beriman. Muncul, kelihatan tuh, nampak bagi Allah. Allah udah tahu, tapi Allah yang menampakkan mereka. Wallah jemaah subhanallah ya. Kita ini kadang-kadang nggak merasa kalau kita ini sedang dites. Kita ini sedang dalam ujian. Perintah-perintah Allah Azza wa Jalla. Ada cerita seorang anak yang subhanallah ya. Anak ini mau daftar kerja, mau ngelamar kerja. Ini anak merasa ya sama orang tuanya itu terlalu ditekan ya, disuruh ini, dilarang ini, itu macam-macam dia. Suatu saat dia berangkat menuju tempat kerja yang dia mau melamar kerja di sana. Ketika dia masuk ke tempat kerja itu, dia ngeliat tempatnya becek. Ternyata ada keran yang masih hidup. Dia selalu ingat, biasanya orang tuanya itu teriak-teriak nyuruh dia, "Fulan, tutup kerannya, udah penuh airnya." Dia ingat suara orang tua itu, maka dia tutup. Dia melihat lampu di gedung ini belum sampai, mungkin ke lantai berapa tempat tesnya. Dalam perjalanan menuju ke tempat tesnya itu, dia lihat lampu hidup semua, ruangan ini kosong, hidup lampunya. Dia ingat ucapan orang tuanya, "Nak, matikan lampu supaya nggak boros listriknya." Dia matikan itu lampu. Dia lihat di taman itu, subhanallah, ada air yang ada selang yang menyirami, yang udah basah. Maka dia pindahkan ke tempat lainnya. Dia ingat teriakan ayahnya. Subhanallah. Sampai dia ke atas, dia melihat nih, orang-orang yang hadir mau tes ini, ada yang pakai dasi ya, yang rapi, yang dengan mapnya macam-macam. Keluar ruang tes nggak diterima, keluar ruang tes nggak diterima ya, wajahnya berubah keluar ruang tes itu. Dia masuk ke ruang tes tersebut, langsung yang ngetes mengatakan engkau diterima. Kata dia, aku diterima, kan belum dites. Udah, kata dia. Ternyata dalam perjalanan dia masuk ke gedung itu, sudah ada CCTV yang mengawasin dia. Anak ini gimana? Peduli nggak dengan kondisi yang ada? Jadi perintah-perintah Allah Azza wa Jalla itu adalah tes buat kita. Kita jalankan enggak? Kepedulian kita sama orang lain. Dikasih orang miskin, kok peduli enggak? Ada orang yang nggak peduli, tetangganya miskin, nggak peduli. Makanya Allah Azza wa Jalla mensyariatkan ibadah bukan cuma Ramadan. Semua ibadah itu adalah untuk menguji apakah kita beriman atau pura-pura beriman. Oleh karena itu, orang yang mengerjakan perintah Allah, ujian Allah dengan senang hati, dia akan menjalani tes ini dengan bahagia. Makanya masalahnya, kadang-kala kita nggak punya kecintaan dengan perintah Allah. Kita merasa terbebani dengan syariat Allah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman." Ada 3 hal. Barang siapa yang 3 hal ini ada pada diri dia, maka niscaya dia akan merasakan halawatul iman. Manisnya beriman. Bayangkan, iman itu ada manisnya ternyata. Ada rasanya. Antum kalau dikasih gulai, nggak dikasih garam, antum lihat hambar, apaan ini? Begitu pula ada orang-orang yang beriman, keimanan dia itu hambar, nggak ada rasanya. Kita tuh nggak enak menjadi muslim tuh kenapa? Karena memang kau nggak kasih tuh bumbu manisnya.
bumbu penyedapnya. Apa yang menyedapkan? 3. Yang pertama, ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari selain Allah dan Rasulnya. Pokoknya Allah yang pertama, Nabi yang pertama, cinta dia. Mau ditawarin dunia dan isinya untuk meninggalkan Allah dan Rasulnya, maka orang kayak gini kalau untuk udah punya cinta sama Allah, kita kalau bicara cinta sama Allah panjang lagi. Gimana kita mencintai Allah? Kenapa kita mencintai Allah? Apa hal-hal yang membuat kita cinta sama Allah? Yang jelas Allah itu yang menciptakan kita, yang memberikan segalanya kepada kita. Kalau ada orang kasih tangan sama kita, kalau ada orang kasih mata sama kita, satu mata kita buta lalu kita dikasih mata sama dia. Kalau ada orang mensedekahkan sedikit hatinya buat kita, atau ginjalnya satu sama kita, gimana kita akan berterima kasih sama dia? Gimana kita nggak akan sayang sama tuh orang? Kalau ada orang yang kasih rumah sama kita, kasih kendaraan sama kita, kasih semuanya sama kita nggak sayang sama dia, Masya Allah. Kita akan sayang. Gimana Allah yang ngasih semuanya sama kita? Yang kedua, wa an la yuhibbal mar'a illa lillah. Tidaklah dia mencintai seseorang kecuali karena Allah. Artinya hubungan dia dengan manusia bukan karena kepentingan, bukan karena untuk mengeksploitasi manfaat dari mereka, tapi karena Allah Azza wa Jalla. Anda nggak ada urusan sama antum. Antum mukmin, ana cinta sama antum. Di sini kita akan lihat betapa indahnya pertemanan ketika didasari dengan cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda ilal kufr. Dia benci untuk kembali kepada kekufuran. Nggak ada dalam benak dia untuk murtad, untuk keluar dari Islam, nggak ada sama sekali. Sebagaimana kebencian dia untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Kalau orang melihat neraka, jangan neraka, melihat rumah yang terbakar, kemudian melihat di dalam rumah tersebut ada kuali dan besi yang sedang mendidih. Kira-kira antum mau dimasukkan ke sana? A'udzubillah. Dia benar-benar benci untuk kembali kepada kekufuran, sebagaimana kebencian dia untuk kembali untuk masuk ke dalam neraka. Inilah yang membuat banyak orang beribadah tapi tidak merasakan indahnya ibadah tersebut.